Oke, kita mulai aja ya. Uts. Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita share screen aja biar cepat. Oke, ini lagi seru banget nih. MPR minta saya datang soalnya. Pening kepala kalau udah bos minta datang. Oke, ini ada undangan diskusi kebangsaan MPR RI. Pening dah lu. Oke, kita urusan urusan yang pasti-pasti aja dulu ya. Oke. Sistem operasi, ada pertanyaan silakan tulis di chat. Sebagian besar materi udah pernah dibahas, kecuali tinggal satu aja membuat sistem operasi sendiri. Android ya. Kalau melihat barang jadinya, kalau yang ini nanti materinya lebih pakai X86. Jadi kalau barang jadinya cari aja di Android X86. Oke. Ini bentuknya bentuknya file ISO. Bisa di-download, run Android on your PC, jadi bisa di-download di komputer kita, terus install komputer kita jadi Android. Kira-kira gitu sih. Kenapa saya nggak pakai Windows? Windows lagi. Kenapa nggak pakai HP? Pengalaman berapa kali ngajar pakai HP, HP mahasiswa bisa rusak. Oh, mau OpenWRT pakai Mesh Batman? Oke, oke, ya udah, ganti topik. Kita ganti topik dulu ya. Tapi saya akan berusaha dua-duanya saya masukin. Oh, suaranya belum muncul. Walah, sorry, di mute, lupa. Lupa, kelupaan di mute. Oke, jadi yang ada di kepala saya, awalnya saya mau jelasin tentang Android X86. Terima kasih, Yasa udah ngasih tahu, saya belum ada suaranya. Saya akan switch dulu ke ini ya, OpenWRT pakai Mesh Batman. Oke. Sekarang OpenWRT itu sendiri, kalau mau gombal-gombalan sih sebetulnya OpenWRT itu sistem operasi buat ini ya, buat router. Ini kenapa nggak bisa sampai bawah sih? Mentok di sini dia. Ya udah kepaksa taruh di atas dah. Ini kalau di atas ngalang-ngalangin tapi nyebelin. Oke, sorry, rada ngalang-ngalangin dikit ya. Oke, OpenWRT. OpenWRT sendiri sistem operasi buat router ya. Oke. Nah, ini. Jadi kita bisa ganti router-router yang kita punya, WiFi yang kita punya pakai sistem operasi sendiri, namanya OpenWRT. Kita bisa lihat nggak semua hardware kita bisa ganti OS-nya, bisa lihat tabelnya di sini. Ada ini dia. Tergantung kemungkinan besar kita dapatnya TP-Link sih yang murah. Kok TO-Link, TP-Link, pakai minus biasanya. Nah ini dia TP-Link. Kita pilih aja dari sini mana yang bisa. Jadi nanti harus cari ya merek apa, model apa. Nggak semuanya bisa diganti. Nah ini kalau versi yang makin baru ini versi yang baru 25, 12 ini baru nih. Masalahnya adalah kalau versinya baru dia ngambil memorinya gede, jadi perlu WiFi yang memorinya gede. Nah, teman kalau OpenWRT default, OpenWRT bawaan dimasukin TP-Link, dia nggak punya kemampuan Batman dan sebagainya. Nah, apa bedanya Batman sama WiFi yang normal? Cuma ada dua sih, bukan Batman aja ada dua. Satu Batman, satu lagi OLSR. Jadi ada dua makhluk sebetulnya, Batman sama OLSR. Oke. Enaknya gambar ini, enaknya pakai Miro aja ya. Saya kasih gambar Miro. Working email pakai TTS lah. Continue with email. Ini lagi seru nih urusannya sama MPR. We just send, harus dicek dulu deh. MPR. Ya, kagak masuk nih si semprol teh. Oh, ini dia. Irsyal. Oke. Oke, masuk.
Miro buat main mapping. Jadi kalau pengen bikin gambar paling gampang pakai Miro sih. Rese. Perasaan udah cepet banget sih. Continue with. Ya udah makin aja deh. Yang cepet. Yang ini nggak usah diautentikasi lagi. Kalau tadi kalau ITTS harus autentikasi. Cuman kalau ITTS nggak ada ini, nggak ada apa sih, nggak ada batasnya. Ih, rese ya. Lemot soalnya. Padahal nggak ada yang lagi ngopi atau apa nih. Jadi gambaran globalnya kira-kira gini lah. Kalau kita punya WiFi, masukkan title aja biar ntar saya delete-deletein. Eh, oke, ini saya buang, udah nggak dipakai. Eh, delete. Oke, oke. Eh, kita masuk sini ya. Jadi kalau kita punya WiFi, ini punya akses point WiFi nih, akses AP, akses point WiFi ya. Nah, terus kita punya laptop di sini. Sorry, laptop. Oke. Jadi laptop nyambung ke akses point WiFi. Jangan kayak gitu gambarnya. Jangan. Ini ada antenanya di sini ya. Ada antenanya triangle bentuknya. Nah, ini ada antena. Oke. Jadi si laptop masuk ke akses point WiFi, nyambung ke sini. Terus untuk ke internetnya gimana dia? Laptop masuk ke akses WiFi, terus masuk ke internetnya gimana? Masuk ke internetnya pakai kabelan. Di sini pakai kabelan, masuk ke internet. Jadi di sini ada internet nih. Ini internet. Oke. Internet. Oke. Itu kalau pakai yang normal. Jadi masuknya lewat sini. Nah, kalau kita punya akses point lain di sebelah sini, kita copy ini makhluk. Mana copy? Ya, copy gini aja lah. Kita punya akses point tambahan di sini. Copy, paste. Oke. Kita punya akses point tambahan di sebelah sini. Akses point ini tidak bisa nyambung ke internet lewat antena yang akses point yang pertama. Jadi ini AP2 nggak bisa nyambung lewat AP1 gitu ya. Jadi kalau udah pernah konfigurasi akses point tahu nggak mungkin itu. Jadi nggak bisa dia nyambungnya gini, caranya nggak bisa dia. Ke internetnya lewat sini nggak bisa. Gitu ya. Jadi itu masalah. Jadi kalau mau ke internet, caranya adalah, ini saya delete. Kalau mau ke internet, sambungannya semua lewat kabelan. Di belakangnya access point. Ini kabelan. Masuk ke internet. Oke. Bisa bentuk router, mikrotik, apa segala macam di internetnya ya. Jadi bentuknya kayak gini. Nanti laptopnya kalau geser, dia bisa pindah ininya. Pindah ke sini. Nggak masalah, pindah. Oke. Jadi bisa pindah kayak gini nih, ke sini. Bisa, nggak masalah. Oke. Jadi bisa pindah kayak gini. Jadi bisa pindah-pindah sih laptopnya, ke kiri, ke kanan, segala macam. Nah, kita punya masalah dengan makhluk ini nih, kabelan ini. Karena semua sambungan harus lewat kabelan. Dengan konfigurasi yang ada sekarang. Bisa nggak si access point kita ubah konfigurasinya? Supaya sambungannya semuanya lewat WiFi-nya. Tidak harus lewat kabelan. Bisa lewat WiFi doang. Jadi ini bisa kita ganti. Ini namanya pokoknya client server kayak gitulah. Jadi mode yang biasa tuh yang ini nih ya. Modenya mode yang ini. Mode yang normal. Nah, bisa kita rubah ini. Jadi kita rubah supaya antara klien, ini kan laptop kan user sama access point, bukan client server bentuknya, tapi semuanya klien semua. Nah, ini bisa dibikin supaya sambungannya bisa satu sama lain nyambung ke sini.
bisa saling sambung lah. Ini nyambung ke sini, bisa nyambung ke dari sini nyambung ke sono, udah bebas merdeka. Oke. Ini bisa nyambung ke sana, terus ini bisa nyambung lagi ke sini. Bisa nyambung. Semua bisa nyambung satu sama lain. Nah, konsekuensi yang terjadi kalau misalnya ini sambungannya jelek dan dia ngukur kondisi sambungan ya. Kalau ini sambungannya jelek, dia pindah dari sini ke sini dulu baru ke sono. Jadi terus kalau yang dari sini mau nyambung ke apa, yang dari sini mau nyambung ke sana ternyata dari akses point satu mau nyambung ke laptop ternyata sambungan antara akses point satu laptop jelek, tapi akses point satu ke akses point dua bagus, akses point dua ke laptop bagus, dia akan pindah sambungan. Jadi akan pindah semua sendiri, otomatis ini semua. Oke. Nah, ini namanya mesh. Kayak gitu namanya mesh. Jadi tidak pakai kabelan lagi. Tapi kalau di sini kita sambungin ke kabelan, ke internet, ada satu yang punya sambungan ke internet misalnya. Ini nggak ada sambungan ke internet nih. Tapi ada satu sambungan ke internet, dia bisa ngasih tahu ke yang lain. Saya punya sambungan ke internet. Jadi kalau mau ke internet, dia harus berusaha nyambung ke akses point 2 semuanya. Gitu. Jadi dia bisa ngasih tahu. Akses point 1 tidak harus punya sambungan ke yang lain. Gitu ya. Nah, sekarang ada dua protokol yang dipakai. Ada yang namanya Batman, ada yang namanya OLSR. Jadi ada namanya Batman, ada namanya OLSR. Bedanya apa? Kalau Batman itu dia seluruh jaringan jadi bridge. Jaringannya bridge semua. Nggak ada router, nggak ada apa-apa lah. Bridge aja goblok banget lah bridge. Jadi transparan aja udah kayak bridge. Kayak kita colokin switch aja. Gitu. Nah, itu Batman. Dia modelnya bridge. Dia. Jadi dia routingnya ada di layer 2. Di network layer. Network layer lagi. Data link layer. Jadi routingnya ada di data link layer. Dia punya tabel sebenarnya. Batman akan bikin tabel yang sambungannya bagus ke siapa aja. Kalau mau nyambung ke MAC address mana, lewat access point mana. Nah, itu Batman tuh. Dia mainnya di layer 2 ya. Nah, ini harus nginget lagi. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 tuh apa makhluk apa tuh. Layer 2 data link layer. Nah, OLSR beda sama Batman. OLSR main di layer 3. Dia main di IP, address. Jadi, konsekuensinya si OLSR bisa kayak gini nih. Misalnya di sini ada internet, terus udah gitu saya punya akses point lagi di sini. Yang jauh, akses pointnya jauh banget ya. Akses pointnya jauh. Jadi dia punya sambungan ke sini. Oke, tapi kondisi akses pointnya jauh nih. Lewat internet ya. Nah, di sini ada laptop lagi. Ini laptop ini punya sambungan ke sini. Oke. Jadi laptop ini punya sambungan ke access point ini, dia jalanin OLSR. Di sini OLSR-nya jalan. Nah, ini bisa nyambung ke sini semua. OLSR sama OLSR ini bisa bisa saling ngomong juga sih. OLSR sini bisa ngomong ke OLSR sana. Jadi ini bisa dibuat kalau yang main di layer itu. Jadi kalau kita punya jaringan gede banget, OLSR lebih bagus sih sebetulnya. Cuman jadi nggak sederhana gitu. OLSR nggak sederhana. Kalau Batman lebih sederhana. Untuk satu jaringan aja Batman lebih prefer gitu ya. Jadi Batman lebih oke gitu ya. Jadi kalau jaringannya kecil, nggak kecil maksudnya cuman di satu lokasi, pakai pakai WiFi nggak masalah. Laptop bisa kita jalani dua-duanya nih. Laptop Linux ya, bukan Windows. Linux bisa jalan Batman sama OLSR di laptop Linux nggak masalah. Jadi kalau mau eksperimen, kalau mau nyoba, bisa aja pakai laptop Linux, jalanin Batman atau OLSR. Karena yang ada di tambang itu makanya Batman, sarannya pakai Batman aja dulu semua. Jadi pakai Batman semua. Jadi ceritanya awalnya kita semua makanya OLSR. Yang pertama kali dibuat adalah OLSR. Kemudian teman-teman ini sebenarnya saya kenal orang-orangnya sih, kenal deket orang-orangnya.
Jadi awalnya kita pakai OLSR, terutama yang banyak pakai teman-teman di Jerman, di Berlin. Jadi orang-orang jaringan di Berlin mereka pakainya OLSR awalnya. OLSR bikinan teman-teman di Norwegia kalau nggak salah. Jadi mereka bikin di sana. Awalnya OLSR, tapi OLSR punya masalah seperti ini. Berat sebetulnya kategorinya karena mereka pengen lebih enteng lagi, mereka bikin yang namanya Batman. Jadi Batman dibikin sama orang-orang yang pakai OLSR tadinya. Setelah setelah ngerasa berat, akhirnya dia bikin Batman. Gitu ya, kebayang ya? Oke, sekarang gimana caranya menjalankan ini semua? Gampang banget sih, asli. Bisa pakai di lab di bawah di pojokan itu di bawah itu ada dua. Kalau mau gombal bisa gini sih. Jadi bisa masuk ke Topet. Oke, kalau mau ngemodal dikit ya, cari TP-Link yang bekas, bekas. TP-Link bekas sekitar 80.000 dapat lah, 80.000 nih. Nah 60.000 dapat nih, asli TP-Link bekas. Ada yang 65.000, jadi harga murah banget sih kalau mau nyobain. Kalau mau gombal banget, jangan pakai TP-Link juga. Kalau mau gombal, pakai laptop aja, Linux, gitu ya. Nah, kalau yang punya TP-Link bekas kayak gini, 842, 840, WR 840, nanti coba cek di sini nih. Mana tadi? Iya, 840. Nih, 840 ada ininya. Ada apa sih? Ini nih. Ini ada image-nya. Ada image-nya kalau diklik. Mana dia? Si semprot teh. Tar. Oh, caranya nggak gitu caranya. Bentar, caranya nggak TP-Link. Oke. TP-Link 840 misalnya. Oke. Kok nggak? Saya harus dapetin URL image sih sebetulnya. Saya lagi nyari image di sini tuh ya. Soalnya tadi yang ini kok nggak keluar nih. Oh, ini dia. Ini ya. Download firmware image for your device. Image directive from firmware selector. Yang ini dari OpenWRT download server. Jadi kita klik di sini. Sorry. Jadi bingung dah. Oke. Harus kita cek dulu. Harus dibaca banget nih. Nah, ini dia. Bentar. Harus dibaca sih. Jadi image-nya ini soalnya banyak. TP-Link yang ini harus pakai yang mana gitu. Coba kalau yang di sini. Oh, mendingan yang gini deh. TP-Link WR 540V. Ini dia ya. Oh, mending yang ini dah. Mending yang ini. Kalau nggak pusing. Ini yang sisa upgrade kalau dia udah jalan OpenWRT. Kalau belum, nah pakai yang ini. Nih, pakai yang kernel ini. Oke, ambil yang kernel. Keambil langsung ya. Nah, ini keambil, bin. Nah, nanti kita bisa masuk ke makhluknya. Terus ada upgrade firmware, di-upload. File ini di-upload. Nanti berubah dia jadi OpenWRT. Gitu. Kalau udah berubah, ini saya masukin OpenWRT saya aja ya, yang di rumah. 04. Ini ntar bentuknya continue to site. Nah, ini bentuknya kayak gini ntar kalau dirubah. Nah, jadi kayak gini nih. Ini router, ini bukan TP-Link, kalau ini tuh apa sih, lupa gue. Pokoknya ntar bentuknya jadi kayak gini gitu. Ini oke dulu ya. Kira-kira kayak gini ya. Tapi ini versi lama nih. Versinya versi OpenWRT berapa nih?
Oh ini Buffalo. OpenWRT-nya 19.07. Tadi udah 25 berapa. Jadi, wah kalau udah dapet yang udah diinstal OpenWRT, mendingan udah diinstal OpenWRT. Jadi mendingan cari yang sudah ada, yang udah keinstall OpenWRT. Jangan yang belum. Nah, cuman yang jadi masalah, kita harus nambahin software gitu, harus nambahin software nih ke dalamnya. Nah, kadang-kadang yang murah itu dia memorinya udah terbatas, sudah mentok dia. Jadi kita nggak bisa nambahin macam-macam. Itu yang jadi masalah dengan OpenWRT, dengan router-router itu. Jadi memori udah terbatas, nggak bisa tambahin Batman-nya, nggak bisa ditambahin. Jadi kita harus nambahin Batman ke dalamnya, gitu masalahnya. eh Masalah itu aja. Ini kalau sebagai router biasa, WiFi biasa, kemungkinan besar dia udah jalan semua sih. Cuman kalau mau nambahin Batman, kita nambahin aplikasi sebenarnya Batman ke dalamnya. Jadi kalau udah masuk, ini udah masuk, nanti kita bisa akses ke dalam command line-nya dia. eh saya passwordnya gue lupa. Ini buat printer server nih, kalau kita ada printer server nih, buat printer sih saya rubah nih, access point jadi printer server. Coba saya masuk ya. Bisa nggak? Saya admin root. Alah, are ini harus di inilah, harus di ini nggak bisa langsung masuk ke, tapi kita bisa masuk, tapi ini harusnya pokoknya ini harus saya tambahin perintah nih ya. Ntar gampang lah. Pokoknya bisa masuk. Nah, kalau udah berhasil masuk, saya harus nambahin Batman. Jadi sekarang urusannya ke ChatGPT aja lah. Bagaimana menambahkan Batman di OpenWRT? Kayak kalau di Linux kan pakai apt-get install ya, atau dpkg. Kalau ini kalau nggak salah pakai ipkg atau pakai apa gitu. Pakainya OPKG, makanya OPKG. Kalau Linux kan makanya DPKG, dia pakai OPKG. Jadi masuk dulu, harus sambung ke internet ya. Internet harus nyambung. Terus kita kasih OPKG update, kemudian OPKG install kernel mod Batman sama Batman CTL. Ini buat kontrolnya. Batman CTL buat kontrol, Batman-nya sendiri yang ini. Oke. Terus kalau Pak perlu WPA, kita perlu install WPA. Tapi kalau buat apa, karena ini cuman apa buat main-main doang, WPA-nya nggak usah diinstal. Soalnya nambah-nambahin akan ngambil space. Ini perlu dicatat ya, hard disk tanda kutip. Hard disk yang ada di WiFi itu terbatas banget. Jadi kita benar-benar ngirit. Jadi sebisa mungkin kita nginstall hanya yang dibutuhin aja. Kalau nggak dibutuhin jangan diinstal. Soalnya parah banget. Kadang-kadang harus sampai ngebuang GUI-nya dia. Jadi GUI-nya bisa kita buang, kita komen lain doang. Kalau nggak kacau. Nah kalau udah keinstall, nah terus kita tambahin interface Batman di etc network config. Cara nambahinnya pakai nano atau nano nggak ada dia, nggak ada nano. Harus install, kalau mau install nano harus install. VI-nya udah ada. Kita tambahin terus namanya bat0. Oke, kita masukin protokol Batman segala macam. Ini dimasukin semuanya. Nah ini kalau gateway mode off, berarti dia bukan gateway ke internet. Dia cuman relay antar ini aja ya, antar access point relay. Nah kemudian kita bikin interface satu lagi namanya mesh. Oke. Ini virtual buat Batman-nya, ini WiFi mesh-nya. Nah algoritma yang dipakai ada Batman 4, ada Batman 5. Batman 5 lebih cepat daripada Batman 4. Gitu ya. Jadi nanti sarannya pakai Batman 5 aja buat protokolnya. Nah, kemudian kalau ada LAN, di WiFi-nya ada LAN, kita perlu masukin batnya dimasukin ke dalam LAN juga. Jadi LAN dengan WiFi Batman-nya itu satu network, bridging, dia satu network. Jadi dimasukin ke dalam LAN ini. Ini diedit ya. etc config networknya diedit nih. Keywordnya ini semua cuman gini doang ya. Bagaimana menambahkan Batman di OpenWRT, gitu ya. Oke, kita masuk. Tadi saya berusaha masuk nih. Cuman ternyata harus nggak kayak gini nih. Soalnya ini yang saya punya SSH lama.
Jadi harus kasih tahu, saya cuma bisa ini gitu, apa protokol buat enkripsinya harus dibatasin. Kalau nggak dia komplain. Ini udah, ini udah di bridging. Nah, jadi bentuknya jadi kira-kira gini. Config di ETC networknya ya. ETC config networknya udah tambahin bed 0 di sini. Oke. Nah, udah gitu di wirelessnya kita ngasih tahu namanya. Namanya ini namanya mesh ono. Kalau kita mau pakai enkripsi bisa dipakai. Ini bisa dibuang sih. Kalau mau pertama kali bisa dibuang ini. Oke. Tapi kalau mau iseng bisa dipasangin juga nggak apa-apa. Nah, mesh ID-nya dan key harus sama. Nih, mesh ID sama key-nya harus sama di semua Wi-Fi-nya. Disamain semuanya. Kalau nggak dia nggak bisa ngomong satu sama lain. Gitu ya. Soalnya dia mainnya di sini mesh ID. Oke. Oke, udah. Mesh ID itu kira-kira nama Wi-Fi-nya lah. Nama Wi-Fi. Kan kita kalau scanning Wi-Fi ada namanya ya. Kira-kira kayak gitu lah ya. Channel country band radio sama semua. Jadi channelnya country band radionya sama. Kalau nggak nyambung nih. Nah, jadi di sini harus samain semua nih. Country-nya ID, channelnya berapa, disamain persis. Ini untuk yang 5 GHz. Kemungkinan besar kita makanya yang 2 GB soalnya. 2,4. Jadi ini nggak bukan channel 36. Kemungkinan kita pakai channelnya channel 6 atau channel 1 atau channel 11. Gitu ya. Jadi ini harus diganti nih ya. Country-nya Indonesia itu masukin di ETC config wireless. Kemudian restart, udah. Nah, sekarang gimana caranya ngejalaninnya? Kita kasih tahu interface, terus kita bisa lihat tetangganya, terus kita lihat node lain yang bisa jadi originate, terus kita bisa lihat link, mesh-nya segala macam bisa dilihat di sini sih. Kita bisa lihat ini buat ngelihat doang, ini ngelihat ya. Dia akan otomatis nyambung. Jadi mereka akan otomatis nyambung sih satu sama lain sih sebenarnya. Nyambungnya di layer data link. Gitu ya. Tapi IP-nya harus di-set supaya satu keluarga juga IP-nya. Kalau nggak bisa ping-pingan satu sama lain. Jadi silahkan, jadi data link-nya akan di-handle sama si Batman. Cuman IP-nya kita harus set supaya masing-masing access point IP-nya beda-beda. Satu keluarga tapi beda ya. Itu. Kalau paling gampang pakai IP versi 6 dulu. Udah cuma gitu doang sih. Ini perlu exception. Udah cuma gini doang. Gitu ya. Ini Batman. Bisa nggak kita cobain? Misalnya kita punya satu mesh access point. Kita pengen taruh di Linux. Ubuntu. Bisa juga. Jadi Ubuntunya kita pasangin. Jadi nanti kalau nyoba si access point-nya pakai mesh, kabelannya masukin ke internet udah gitu si laptopnya kita, Ubuntunya kita jalanin mesh juga. Jadi kita install batctl, batctl, update dulu, install batctl, oke. Ini Batman adv-nya akan jalan, oke. Kita bisa cek pakai mode probe, udah jalan di kernel nggak? Harusnya sih jalan. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan WLAN 0 sebagai interface. Kemudian kita setup link di WLAN 0 sama BAT 0. Oke. Udah gitu kita lihat aja. Udah, cuma gitu aja. Udah, jalan. Nah, sarannya kita set interface, IP-nya di set manual kayak gini nih, set manual. Karena di Batman nggak ada DHCP-nya. Maksudnya kalau mau aman, jangan pernah ngandalin DHCP server. Jadi sarannya kita set manual IP address-nya. Tadi di mana sih namanya? Di OpenWRT juga sama, di set manual. Pastikan IP address si Batman, IP address si access point, address Linux segala macam satu keluarga, misalnya /24. Tapi beda-beda IP supaya bisa ping satu sama lain. Nanti si Batman-nya bisa, si access point-nya
kalau punya sambungan ke internet lewat kabelannya, kita bisa aktifin sebagai gateway. Nanti di prom lagi aja kalau mau jadi gateway gimana. Udah cuma gitu doang sih. Ini mainnya gini aja. Kalau kita punya dua dua wah ini script ya, seru ya. Nah ini mesh ID-nya harus reset nih supaya tadi saya makanya mesh ono ya, diganti apa gitu. Nah, ini harus disesuaikan sama yang ada di nanti di lapangannya apa gitu ya. Harus reset juga sih. Kuncinya di kayak gini, ini doang nih kunci-kuncinya. Ini IP address penting banget, ini penting banget. Oke, itu. Udah, mesh ID sama, channel frekuensi sama, mode WiFi sama. Biasanya IBSS atau mesh point. Oke, tergantung driver WiFi-nya sih emang. Oke, di sini nah ini nih IBSS. Oke, tuh intinya itu aja sih. Udah, jalan. Nah, bisa enggak ini jalan di LAN? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kalau mau gombal, ini percobaan ya kalau untuk LAN. Ini kan saya punya LAN di sini. Saya gedein ya. Harusnya bisa. Cuman saya belum nyoba serius. Saya belum pernah serius pakai Batman soalnya. Saya makanya OLSR. Saya orang lama. If config more. Iyalah, more. Nih. Ini ada ENP2S0 nih ya. LAN-nya. Bisa dicobain di sini nih. Tambahin ke add ENP2S0. Jadi nanti Wi-Fi-nya jalanin Batman, LAN-nya jalanin Batman juga. Jadi Batman-nya jalan di LAN, jalan juga di Wi-Fi. Jadi nanti LAN-nya nyambung ke Wi-Fi tanpa dia tahu bahwa itu LAN. Gitu. Jadi LAN-nya akan nyambung masuk ke Wi-Fi tanpa dia tahu itu LAN. Jadi caranya nambahin di sini BCTL aja. Interface-nya mau dimasukin apa gitu. Perhatiin BCTL cuma ada satu ya. Itu kan cuma satu buat BCTL. Oh ini buat ngeliat lah. Interface-nya apa aja yang kita tambahin. Ini yang originate mana aja. Tapi waktu kita tambahin cuman satu perintah ini dia masuk nanti. Gitu. Jadi cara menambahinnya ini. Tambahin ENP3S0 gitu. Masuk dia LAN-nya. Gitu. Jadi kalau mau eksperimen gitu tekniknya. Jadi, nah ini makhluk ini buat apa? Jadi ceritanya gini di sananya, di tambangnya ya. Di tambangnya kira-kira gini. Ini saya buang. Nggak usah, jangan dibuang dulu lah. Oke. Ini oke. Di sononya kira-kira gini nih yang kejadian di sononya. Wait, nih biar kayak gini lah. Oke, ini buang dulu ya. Ya. Oke. Ini bukan laptop, ini IoT sih. Jadi ini ESP32 atau apalah, pokoknya IoT lah gitu ya. Nah, ESP32-nya jadi ini ini lokasinya di truk ya. Kan di tambang banyak truk-truk gede. Jadi di sini ada access point yang biasa sama access point yang ada ininya. Ini ada access point biasa nih. Oke. Ini ada SP32. Jadi yang normal kalau kita pakai IoT, SP32 nembak ke sini nih. Nembaknya ke Wi-Fi. Terus Wi-Fi nyambung ke internet. Nah, pokoknya ada banyak sensor-sensor lah di dalam truk. Ini truk gede, tahu truk gede ya, saya kasih lihat lah. Truk tambang. Truknya segede-gede gambreng kayak gini ya. Asli, truknya segede gini, hati-hati loh. Dan nggak boleh sembarangan di sana ya. Kalau di lapangan nggak boleh sembarangan, bukannya apa-apa. Ini taruhannya nyawa soalnya. Dia nggak bisa
nggak bisa ngerem, ngedadak. Salah-salah mobil kita kelindes sama truk itu. Jadi nggak boleh sembarangan banget di sana. Dan saya dapat cerita banyak. Ya ada temen juga sih kelindes sama makhluk ini. Mereka nggak bisa ngerem. Ngerem, lu bayangin makhluk gede kayak gitu lagi jalan. Kita nyebrang sembarangan atau kita nyelip gitu, pakai mobil nyelip. Jangan berharap dia bisa ngerem, lindas abis lu. Jadi mati orang. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah dalam sini banyak sekali peralatan sensor. Sensornya banyak. Nah sensornya akan dimasukin ke sini nih. Mana tadi? Sini ya. Oke. Sensornya masuk ke WiFi lokal. Ini bukan mesh. Nah kemudian kabelan di belakangnya, kabelannya sambungin ke sini. No, itu kabelan nyambung sini. Nah ini yang ditaruh di dindingnya si truk tadi, ini pakai mesh ke sini. Ini masuk ke sini mesh. Itu. Ini pakai mesh. Jadi ini semua di truk nih ya. Bagian yang ini di truk semuanya. Kemudian pakai mesh ini, terus nanti mesh masuk ke mesh. Ini mesh masuk ke mesh, masuk ke mesh ya. Jadi mesh masuk mesh, pokoknya ini bisa antar truk juga bisa. Jadi truk-truknya bisa jadi backbone. Jadi jangan berpikir butuh tower ya, enggak. Ya semua pakai IP statik. Jadi nanti makanya IP statik ya. Jadi nanti ini bisa mesh-nya bisa banyak relay. Antar mesh bisa relay satu sama lain ya. Jadi nanti bisa, jadi truk-truknya itu bukan klien dia bisa jadi backbone. Jadi antar mesh di truk bisa relay satu sama lain. Kemungkinan besar akan dipasangin mesh juga. Mereka punya tower di pertambangan itu, ada towernya juga. Di towernya dipasangin access point mesh-nya juga. Nah itu yang punya sambungan wire. Semua makanya wireless ya, nggak pakai fiber. Soalnya kalau pakai fiber kecangkul. Soalnya mereka itu kan tambang. Itu tanah dikerok semua. Jadi nggak bisa dia pakai fiber, nggak bisa narik fiber dia. Jadi semuanya pakai wireless satu sama lain. Oke. Nah, dari situ baru masuk ke internet di ujungnya. Jadi ini sebenarnya relaynya bisa banyak. Di sini banyak relay truk-truk. Antara truk itu relay satu sama lain. Nah, ini si IoT ini ngirim datanya periodik ke server gitu. Jadi antar truk. Nanti servernya ya kayak ini udah sisanya IoT sih sebetulnya. Gitu. Minimalnya IoT. Nah, cuman mereka kadang-kadang punya cita-cita ketinggian, pengen video conference lah, apalah. Nggak bisa sih. Soalnya kecepatannya paling dapatnya sekitar berapa? Paling 60 Mbps. 100 mega udah bagus BPS. Mereka pengennya, gue pengen bisa video call apa segala macam. Mampus lu. Ya lu coba aja, jaringannya bisa collab sih. Kalau dipakai video call sering-sering. Soalnya relaynya banyak. Antar sini relaynya banyak satu sama lain. Jadi seru nih kalau main video call. Jadi kira-kira kayak gitu doang. Nah, kalau mau nyoba yang satu lagi, namanya OLSR, sama aja kira-kira menambahkan OLSR. Jadi nanti kata kunci satu lagi OLSR, iyalah OLSR. OLSR di openware. Oke. Oke. Nih. Ini lebih rumit daripada pakai Batman. Ngasih tau dulu ya lebih rumit tuh kan banyak nih. Tuh kan lebih banyak nih. Tapi logikanya sih hampir sama lah. Gitu. Nah, kalau pernah ikut kuliah jaringan saya, ada protokol yang sering dipakai jaringan, OSPF sama BGP. Nah, di sini OSPF BGP kenapa nggak dipakai? Karena di OSPF dan di BGP tidak ada informasi kondisi sinyal seperti apa. Itu. Jadi OSPF BGP berasumsi bahwa jaringannya kabel. Nah, itu masalah. Kita nggak bisa pakai protokol seperti itu di jaringan Wi-Fi. Jadi OLSR dan Batman dua-duanya dibikin sama orang wireless. Jadi di situ mereka ngetes kondisi sinyal seperti apa, dan si OLSR sama si Batman saling komunikasi satu sama lain, dan dia ngasih tahu kondisi sinyalnya berapa. Jadi kan kalau kita pakai radio, misalnya ada 10 knot mesh di frekuensi,
kita bisa tahu sinyal saya ke node 1 kayak gimana, sinyal saya ke node 2 gimana, sinyal saya ke node 3 gimana. Jadi kondisi sinyal ke masing-masing node tahu bedanya kayak gimana. Kalau kita pakai kabel, kita berasumsi bahwa sambungannya bagus, nyambung atau enggak. Kalau kabel informasinya cuma nyambung atau enggak nyambung, kalau kabel gitu doang. Kalau WiFi ada kekuatan sinyalnya dimasukin informasinya. Dari informasi kekuatan sinyal, kita bisa nentuin routing yang bagus lewat mana. Itu bedanya Batman OLSR dengan OSP FPGP, itu bedanya di situ sih. Itu ya. Jadi silahkan. Ya, ini sementara nggak usah dipakai dulu. Ini buat pengetahuan aja yang OLSR pakainya yang mesh aja. Itu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan urusan permeshan? Nggak susah sih, asli nggak susah. Sarannya emang beli, kalau mau ngiseng ya, kalau mau ngiseng banget pakai laptop pada laptopnya aja dijalanin mesh, jadi nggak usah beli access point khusus. Tapi access point juga harganya nggak mahal-mahal amat sih sekarang, yang bekas ya. Coba. Tadi kan 25.000 ya. Cuman gue nggak yakin itu bisa dimasukin, kemungkinan memorinya udah habis kalau yang itu sih. Soalnya bool tuh kecil banget. LSR, jangan OLSR, OpenWRT router. Jadi kata kuncinya OpenWRT langsung ya, kasih OpenWRT kita bisa dapetin router-router. Ini 70, yang ini jualnya 70.000. Nah, saya lebih percaya sama yang ini nih sebenarnya. Nah, ini yang saya punya yang ini sih. TP-Link yang ini yang gue punya. 840 ini. Ini bisa kita bisa masukin ini ya. Kita bisa masukin mesh-nya. Itu kalau yang ini. Tapi harganya 110.000. Ini ada yang 75.000. Sama makhluknya. 8401 mending yang ini sih. Harga 70.000-an. Jadi kira-kira mainannya kayak gitulah. Tapi saran saya yang pertama kali nggak usah pakai ginian. Pakai aja Linux buat nyobanya. Kalau udah mulai nyoba sekali 2 kali jalan, ngomong ke Pak Aulia, di atas ada banyak radio Ubiquiti kalau nggak salah, yang udah diobok-obok sama Pak Aulia, udah jadi OpenWRT, pakai itu aja. Cuman karena dia memorinya kecil, GUI-nya interface webnya harus dibuang kepaksa. Kalau nggak Batman-nya nggak bisa masuk. Jadi sampai kayak gitu. Saking kecilnya kita harus ngebuang akhirnya. Jadi yang kalau mau aman sekitar 100.000-an sih. Ini 3420. Saya pakai ini juga nih, 3420 saya pakai. Ini saya pakai buat printer server sih. Ini ada 3420 ada colokan USB di belakangnya. Jadi saya pakai printer server. Itu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Aman? Oke. Nggak ada aman, kita ganti topik nih ya. Ya, saran pertama, cobain di Ubuntu. Nyobain sama 2-3 temen, semuanya pakai Ubuntu, jalanin Batman. Nah, di laptop itu kan ada WiFi, ada kabel LAN. LAN-nya disambungin ke jaringan. Nah, cobain pakai sambungin ke jaringan supaya bisa ngelihat dari laptop satu bisa masuk ke laptop satunya lagi, terus bisa masuk ke internet. Settingannya seperti apa? Karena kita pakai BatCTL, itu sama aja mau pakai Linux atau pakai OpenWRT sama perintahnya. Jadi nggak masalah sih. Kita cobain di Linux, sudah gitu nanti kita pindah ke OpenWRT, nggak jauh. Perintahnya nggak jauh beda. Sarannya, bikin bukunya habis itu. Kagok kalau cuma main ngoprek doang. Oke, sekarang, tapi jujur dulu ya, ini Pak Aulia segala macam dapat ilmunya dari saya semua sih. Jadi semuanya ilmu Anda semua ya dari Ono juga ilmunya. Sumbernya cuma satu. Dulunya TNI yang saya ajarin buat pakai OLSR dulu di TNI. Cuman sekarang udah ganti, udah naik kelas pakai Batman. Oke, kita tutup dulu. Saya punya waktu sekitar 30 menitan lagi. Saya akan coba bahas yang Android X86. Oke, paling gampang Android X86 itu paling gampang sih di download. Paling gampang yang ini doang sih, udah. Terus download now, udah dapat bentuknya file ISO. Coba kita klik sini ya. Nah, ini kan
Ini yang paling baru ya. Nah, yang jadi masalah, ini bentuknya Valiso ya. Perhatiin tahunnya 2022. Sekarang udah 2026, udah berapa tahun yang lalu, udah 4 tahun yang lalu, res. Jadi nggak dikembangin sih. Nah, udah di blok. You have been blocked. Di blok, res. Deh, jadi bentuknya, ini kondisinya terakhir 2022. Bisa nggak kita bikin? Bisa. Di masuk ChatGPT. Tapi ada di kuliah sih sebenarnya, di catatan gue ada. Tapi itu saya dapatnya juga dari ChatGPT, jadi sama aja lah. Cara memperoleh dulu ya, memperoleh oke, Android X86. Oke. Oke. Masuknya ke sini, tapi kita tahu ini tadi 2022 terakhir. Nah, ini kan 9 ini. Oke ya. Ya ini cara dapatnya udah. Terus kalau mau nginstalasi pakai DD, kalau di Windows tuh pakai apa lupa. Adalah buat nge-flash ISO ke USB. Terus udah gitu colokin, jalan. Gitu ya. Deh, ini pakai Live CD without installation. Kalau mau di-install juga bisa sih. Oke. Nah, bisa nggak kita membuat? Bagaimana? Iya. Bagaimana cara membuat sendiri Android X86? Kalau mau iseng, ini bisa jadi buku lagi. Oh ya, ini bisa jadi buku buat. Oh ya, kalau ketemu Eral, tolong buat anda yang nggak ngerjain ujian, contohnya Eral tuh nggak ngerjain ujian, tolong bilangin bukunya kalau bisa sebelum UAS, kalau bisa udah beres urusannya. Kalau nggak saya bingung ntar masukin nilainya. Si Eral ada nggak? Pokoknya urusannya nilai lah. Kalau bisa pada ngerjain kuliah ini sama kuliah keamanan informasi ya, yang ntar jam 7 ya. Supaya buat buat nabung nilai. X86 adalah port tidak resmi. Ini tidak resmi dari Android untuk Intel ya, AMD. Jadi bukan resmi dari Google ya. Tapi polanya tetap pakai AOSP. AOSP itu Android Open Source Project kalau nggak salah, lupa lah. Oke. Minimalnya Ubuntu 2404. Cuman kalau mau iseng bisa dicoba pakai Ubuntu 2604. Saya belum sampai iseng, saya belum diaktifin, di onin. Ada tuh orangnya di Zoom ya, tuh Eral. Ya pokoknya Eral, buku selesai ya, biar nilainya A. Jadi kalau Eral selesai nilainya 100 sih. Kalau nggak selesai yang jadi masalah, nilainya jadi 0. Tapi selesai lah si Eral. Oke. RAM 16 GB, lebih baik 32 GB, storage-nya kecil, yang nyebelin RAM-nya sih. Masalahnya RAM harganya mahal sekarang, nyebelin. Oke. Aman, ya udah aman. Ya udah minimal kuliah yang ini. Oh lagi di jalan, ya udah nggak apa-apa sih, jalan aja. Oke. Jadi untuk bisa compile Android X86 minimal 2404, kayaknya 2604 harusnya juga bisa. Memori 16 GB. Ini yang nyebelin, kemungkinan besar nggak banyak yang punya 16 GB. Storage cuma 250 tuh 400 GB mah gampang, 4 core juga gampang, internet stabil relatif gampang. Jadi yang nyebelin cuma memorinya aja sih sebetulnya, 16 GB itu aja sih. Nah, kemudian kita harus nginstall aplikasi yang dibutuhin. Di sini ada banyak yang dibutuhin. Python, OpenJDK, Build Essential, JCC, G++, Make, BC, Bison, Flex, Zip, Unzip, libSSL, libancurs, libXML, segala macam harus di SquashFS buat bikin file ISO-nya itu ya. Ini ada Gen ISO Image, SysLinux, ISO Linux dan sebagainya. Ini harus diinstal. Oke. Kemudian kita harus download repo dari si AOS. Nih, mana? AOSP.
Oke. Terus di patch pakai Android X86. Oke. Jadi ini download repo, Mas, ambil. teman Ini spoiler bisa gede. puisi izin Ini ada aja. yang ya bocor. 5 halaman kebanyakan ya. Open course. Di 500 halaman kebanyakan nih buat era. Aha. Ya era ya oke, buat Anda-Anda yang lagi Oh, ngeprom buku, itu kan pernah nyian akun orang teh heula. pastikan Jadi bere teh pernah ih, nyian akun teh heula orang teh. tuh bocor tuh, siapa yang bocor Jadi tuh? kudu ngasupkeun Android ki di mana cuy urang teh nya. Yang bocor. Oke. Ini buat download reponya OSP. Oke, nih dapat dah Android X86 build udah dapat. Kemudian kita download manifestnya, di sync. Oke, harusnya udah beres, udah siap. Paling masuk akal karena Android X86 restable traffic Android 9. Jadi kita bikinnya Android 9 ya, Chris. Udah gitu cara compile-nya kita bikin environment-nya dulu, terus launch ini. Kalau yang ini yang X86 64, yang ini yang 32 bit. X86 doang tuh 32 bit. Tergantung komputer yang mau kita obok-obok. Mau yang 64 bit atau 32 bit. Kalau 32 bit kepaksa kita pakai yang launch Android X86 debug. Udah gitu nanti kita make J, mau mau berapa core yang kita pakai buat compile, kita bisa kasih specify di sini jumlah core. Kalau kayak gini aja kemungkinan semua core akan dipakai. Gitu ya. Kalau kita tahu core-nya ada 4 minus J 4 ISO image. Udah dapat ISO image ntar. Oke. Output ISO-nya ada di out target product X8664 ISO. Udah dibikin boot selesai. Di DD, pakai DD ya. DD input file sama dengan folder file ISO-nya tadi, output filenya /dev /sd, terserah SD apa, SDB, SDC segala macam. Nah ini yang sering BS4, biasanya dipakainya BS-nya 4 buat ini apa, gedenya bukan partisi apa sih, lupa. Pokoknya dia 4M. Terus kalau mau bisa kita lihat status progresnya diaktifin, kita bisa ngeliat udah berapa gede yang ditransfer gitu. Tapi yang penting mah adalah dua makhluk ini nih. Folder input filenya adalah file ISO-nya, output filenya adalah si USB-nya. Pas, jangan sampai salah. Jangan /dev /sda gitu. Hard disk kita yang jebol ntar. Gitu aja. Udah selesai. Cuma gitu aja bikinnya. Gitu ya. Rem kurang, build mati sendiri. Nah, itu yang masalah. Iya. Kalau /dev /sda ya kacau lah. Proses utamanya bisa kena. Ini kenapa ada zoom di sini ya? Oh, gue pencet apa kagak tahu dah. Oke. Udah nanti bentuknya jadi Android tapi di PC. Gitu aja sih. Nah, ini buat nyobain bagaimana caranya bikin Android sendiri sih. Kalau kita mau bikin Android untuk masing-masing handphone, kalau ini kan X86 nih ya, Android X86. Kalau handphone kira-kira logika berpikirnya kayak gini. Cuman pengalaman saya setengah mati. Asli. Nggak gampang. Asli nggak gampang. Brengsek banget pengalaman sih. Saya terakhir pakai handphone apa ya? Rusak sih ada handphonenya. Saya bikin bisa jalan, bisa di flash, cuman rusak lama-lama. Jadi handphone juga ternyata ada ininya sih, ada flashnya, itu nggak bisa terus-terusan kita flash. Jadi kalau udah berapa kali di flash, udah gitu rusak. Gitu. Jadi sayang kalau handphone. Ya, saya udah kehilangan handphone 2 apa 3 digituin. Ya nasib dah. Namanya juga nyoba ya. Tapi lumayan ya. Handphonenya bangsanya berapa juta itu hilang. Jadi jangan, ya
ya udahlah. Pokoknya jangan dah. Handphone mah jangan dah. Sayang kalau handphone mah udah. Komputer aja dah. Kita nyobain di komputer aja di Android dah. Puas. Cuman yang jadi masalah di sini adalah Google Play Store-nya. Jadi Google Play Store-nya kan nggak ada. Harus diakalin sih itu aja sih, supaya kalau APK doang langsung jalanin bisa sih sebetulnya. Itu aja sih. Jadi ini nggak ada Google Play Store-nya, nggak ada. Tuh. Jadi harus dapetin APK, terus kita install manual APK-nya di Android yang kita pakai. Udah di laptop Android yang kita punya tadi. Udah itu aja sih. Sisanya udah cuma gini doang sih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Aman? Beres ya? Nggak susah sih ginian. Nyebelin. Nggak susah tuh, nyebelin doang. Tapi kita bisa ngomong bahwa kita bisa bikin Android sendiri, itu aja sih. Oke. Saya punya waktu 30 menit lagi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Kalau nggak ada, saya akan kasih cerita. Kalau nggak ada, saya kasih cerita lain. Sedikit aja kali ya. S.id. Tapi ini bakal keulang ntar malam sih. Jam 7 saya akan ngulang lagi nih. Ini buku yang baru saya tulis. Silahkan masuk ke s.id. Ini ulang lagi lah biar kelihatan. s.id/free OWP ebooks ya. Masuk s.id/free OWP ebooks. Tapi ntar malam kan keamanan informasi. Jadi mungkin saya akan ulang lagi lah. Nih masuk. Nah ini ada buku yang tadi pagi saya upload. Ada 2 buku ini, yang satu tadi pagi, satu kemarin kalau nggak salah. Yang tadi pagi yang ini NER untuk OCR dokumen. Ini diterangin di sini NER untuk OCR dokumen ya. Kenapa ini penting? Ini buat jadi gini. Kerjaan yang banyak itu adalah ngentri data dari teks hasil scanan ke database. Contoh, kalau di ini yang kerjaan tahun lalu kalau nggak salah, angkatan yang sebelumnya sempat kerja sama Uni Air. Uni Air tuh buat kirim barang internasional lah. Jadi dia kurir barang buat internasional. Konsekuensinya barangnya harus dikasih banyak dokumen buat lewatin bea cukai. Jadi bea cukai kan banyak dokumen yang harus dikasih ke bea cukai ya. Misalnya ini yang kirim siapa, alamatnya di mana, barangnya apa, dalam barangnya apa aja, harganya berapa, gitu-gitulah bea cukai lah. Termasuk kalau dari barang dari luar masuk ke dalam, harus lewat bea cukai semua. Nah, kalau kita cuma ngasih scan-scanan dokumen, bea cukai harus entry datanya ke dalam database dong. Mabok gitu bea cukainya kalau harus ngerjain kayak gitu, mabok dan lama. Karena itu diketik ulang. Data yang ada di dokumen diketik ulang ke database bea cukai. Kacau. Akibatnya kita perlu nyeken. Misalnya gini, manifest barang. Bentuknya kayak gini sih. Dokumen-dokumen kan kayak gini semua nih. Nih, barang kargo. Kalau nggak manifest kargo. Nih, kurir kargo. Nih, manifestnya kayak gini nih. Mampus lu. Ini hasil scanan kayak gini nih. Gedein ya. Tewas lu. Ini kan harus di-entry ke database. Mampus nggak nih? Nama kapal apa? Nggak bisa file scanan gini dimasukin ke database bea cukai, nggak bisa. Jadi kita harus dari sini ini jadi variabel dalam database. Ada kolom namanya nama kapal, nomor voyage, tanggal berangkat, jam berangkat, nomor pos, kontainernya ada berapa. Ini semua ini harus masukin ke dalam database-nya bea cukai. Bonyok dah lu. Kalau kayak gini caranya kan data entry satu-satu. Jadi akhirnya mereka butuh sekali. Ini makanya AI ya. AI buat deteksi. Oh ini nama kapal. Nama kapalnya KM Dek. Nah ini nggak kebaca bagus nih. Dek Jabrata apa.
Terus ini BLDB 2031. Ini kelihatan hasil scanannya nggak bagus-bagus banget ya. Nah, ini harus di-entry, harus pakai AI, dan dia harus bisa deteksi ini, dan ini harus dikirim ke database. Nah, ini seru nih urusannya. Nah, teknik buat itu semua, akhirnya saya bikinin bukunya. Sorry, ini buku yang lain lagi ditulis. Mana tadi bukunya teh? Ya, saking banyaknya buku bingung ya. Mana bukunya tadi? Sini kali ya? Sini ya? Nah, ini dia. Nah, ini. NER untuk OCR tuh itu. OCR tuh Optical Character Readable ya. Jadi dari dokumen di scan, tapi nanti keluarnya teks. Bagi dua, emang teorinya bagi dua, tapi kerjaan tangan tuh bagi dua. Mendingin nulis baru. Jadi kejadiannya kalau udah pernah nulis buku ya, ngebagi dua buku tuh nggak gampang. Mendingan satu, kalau udah kondisi 500, selesaiin 500-nya aja. Ntar bikin buku baru lagi. Soalnya bikin bagi dua itu kayak bikin buku baru lagi sih sebetulnya. Jadi mendingan buku yang lagi dikerjain diselesain aja, udah habis, udah gitu selesai gitu. Cuman yang masalah besar yang kena di Eral adalah ini gambar. Gambar lama di buku tuh, asal tahu aja. Makanya kalau lihat buku-buku saya hampir nggak ada gambarnya. Makanya saya bikin bukunya cepet, gambarnya sedikit. Gombal nih. Ini satu ya, NER buat OCR. Terus satu lagi adalah teknik buat konversi PDF ke korpus, REC. Jadi kalau ini saya kasih lihat sebelah saya aja lah. 112 3.000. Oke. Ini reviews lagi. Reviews. Error connection reviews. IP-nya berapa sih emang? Satu dua bener ya? Kok nggak mau sih? Nggak mau di-connect nih. Rese. Oh, masuk yang ini nih. Nah, ini wahanya masuk nih. Tapi si olamanya nggak masuk. Coba saya masuk ke N8N. 112 5678. Oh, nggak semuanya jalan. Tapi kalau di laptopnya jalan ya, tapi diakses dari ini. Kalau satu buku dua mahasiswa, gini masalahnya. Satu buku dua mahasiswa, nilainya dibagi dua. Misalnya dapat nilai 100. Masing-masing dapat nilai 50 jadinya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau satu buku dua mahasiswa jadi masalah. Karena nilainya jadi kebagi dua. Jadi 50-50. Bisa sih, cuman nilainya 50. 50 nggak lulus. Itu jadi masalah. Tapi kalau satu buku, satu mahasiswa, dosennya 3, nggak masalah. Karena mahasiswanya 1. Jadi nilai mahasiswanya tetap full. Gitu. Kecuali kalau 2 buku, 2 mahasiswa. Itu bisa. Jadi buku pertama dapat 50, buku kedua dapat 50 lagi, digabungin jadi 100. Bisa. Itu. Tapi mendingan enggak lah. Mendingan satu buku satu orang. Mahasiswanya 1 ya. Dosennya boleh bisa 3-4 orang sih, dosennya nggak masalah. Yang jadi masalah nilai. Nilainya kan ngikutin jumlah mahasiswanya. Kalau ada berapa dibagi. Gitu. Sorry, nggak bisa masuk ke dalam ininya saya. Entah kenapa harus gue oprekin lagi. Atau gue boot dulu tuh. Harus di boot sih. Bentar. Masih ada waktu ya. Bentar, saya boot nih. Ini servernya saya booting supaya bisa masuk ya. Cuman IP-nya ganti. Jadi 230 dia. Ganti mesin. Harusnya kenceng sih soalnya SSD kalau yang ini.
Oke, oke. Tapi butuh waktu bentar buat stabilnya. Biasanya yang Dockernya agak lama sih buat stabilnya. Oke, cobain. 230, 3001. Ini 230 udah nyala. Ini Waha. Oh, masih belum nih. Nah, ini keluar. Ini dashboard Wahanya bisa masuk. Coba sekarang saya masuk ke, oh ini udah nggak jalan. Udah ganti mesin, ganti IP nih. Coba 192, 168, 230, 5678. Nah, masuk. Ini N8N ya, bukan ini. Bukan apa sih namanya? Bukan Olama. Jadi N8N-nya coba kita masuk ke 230 3000. Kok review sih? Butuh waktu ya. N8-nya lokal. Ya kan IP-nya 192.168. Lokal lah. Cuman ini ulamanya reviews. Rese. Kunaon ya? Tadi baru saya upgrade soalnya. Wah, kacau. Gue besok demo nih, masalah gue. Nggak boleh nih. Ntar break saya. Ya ini kondisi saya lagi masalah nih ya. Oke, ya udah. Kondisi parah. Ulamanya. Di lab. Ini lab ya. Ini mah di rumah, bukan lab. Ya cuman komputer doang. Ya anggap aja lab. Ini mah di rumah, bukan lab. Itu. Tapi ya di rumah sendiri lah. Kan itu bisa, ini semua bisa jalan di komputer lokal. Bisa bikin sendiri. Nah kalau pengen tahu cara bikinnya, kasih tahu lah. Masuk ke s.id. Masuk lagi ya. s.id/free OWP ebooks. Enter. Oke, ini tadi kan bikin PDF. Nah, di sini ada di bawah. Ini membuat nah ini nih. Membuat AI sendiri dengan open source. Silahkan dibaca. Ada semua bukunya. Lu download aja satu ini. Buat sendiri. Ini ada Olama, OpenWP, Al-Waha, N8N, hingga REC. Ada semua bukunya. Sekitar 314 halaman. Masih kalah sama Eral. Eral 500, ini cuma 300 halaman. Ini diterangin semua. AI tidak harus selalu bergantung pada pihak lain. Nah, kita bisa bikin sendiri sih intinya, dan nggak susah. Kalau mau tahu bikinnya sekitar 30 menit sampai sejaman lah bikinnya. Yang lama bukan bikinnya. Yang lama buat download modelnya. Soalnya modelnya gede-gede. Jadi downloadnya parah banget. Gitu. Jadi yang parah download modelnya sih. Ini cara bikinnya ya. Nih ya silakan dibaca-baca lah, di-download lah. Itu. Jadi bukunya ada ya. Membuat sendiri AI dengan open source, gratis. Oke, ini ada pertanyaan. PDF ke korpus itu pakai model LLM juga? Enggak. PDF ke korpus itu pakai Python, pakai tangan. PDF ke korpus itu pakai tangan. Nanti bentuknya kayak gini lah. Bentuknya kayak gini nih, bentar. Ya. Bentuknya kayak gini nanti. Nah, bentuknya file text ya. Jadi ini makanya Python. Oke. Kita nggak pakai LLM sih sebetulnya. Kalau mau yang sederhana nggak perlu pakai LLM. Perlunya pakai Python. Oke, pakai virtual environment kalau mau aman ya. Terus pakai OCR My PDF boleh. Kalau udah ada file JPEG-JPEG-nya kita pakai OCR. OCR aja. Nah, kemudian ini kalau mau pakai Open Web UI boleh, tapi enggak juga nggak apa-apa sih. Kalau saya kebetulan pakai tangan. Pakai OCR library-nya Python, betul. Oke. Nah, ini ada script-scriptnya di sini ya. Coba bentar. Halaman berapa?
ekstraksi PDF ke Markdown, halaman 56. Nih, nih bentuknya kayak gini nih, ntar. Nih folder yang harus dibikin kayak gini ya. PDF to rec corpus, ini ada yang PDF, OCR, raw text, Markdown, metadata. Markdown tuh hasil akhirnya dari sini, atau di output ya. Nah, source code-nya kayak gini nih. Nih source code-nya dikasih semua. Nah, gitu, segini kayak gini doang source code-nya. Oke. Nanti hasil akhirnya coba kita lihat. Ini source code semua isinya. Source code Python semua Python. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nih. Ini ada heading, paragraf, table, urutan baca. Nah, ini bentuknya kayak gini ntar header-headernya. Pakai pagar. Pakai pagar-pagar nih. Ini pagar 2 ada title 1, title 2 ya. Nanti hasil akhirnya dokumennya, ini mah source code lagi. Bentar. Nih. Nih, perhatiin kagak ada ininya kan. Nggak ada olamannya, nggak ada. Ya, jadi ini betul-betul mainnya Python. Mainnya Python semua banyaknya sih. Ntar saya pengen cari ngasih lihat teks yang sudah, nah ini nih kayak gini ntar. Ini raw text hasil OCR. Raw textnya kayak gini. Ini si rec nggak ngerti ini apa. Kalau kita kasih kode Markdown, dikasih pagar, kasih metadata, si rec-nya jadi pinter. Jadi rec pinter karena ada kode-kode ini aja sih sebetulnya. Tapi kalau gini aja dimasukin ke rec-nya goblok. Itu intinya ini aja sih. Nah, di sini sebetulnya ada ini. Nah, title ini penting nih. Dia ngasih tahu ini apa. Itu sih. Nah, ini nanti banyak sih contoh-contohnya kayak gitu bisa dilihat sih. Ini contoh kalau yang hasil scanan. Ini kalimat yang lebih bagus. Nah, ini harus dibersihin sama Python yang ngebersihin nih. Nah, ini yang udah dikasih terstruktur, dikasih kayak ginian. Gitu. Ini struktur yang buruk, dikasih contoh. Gitu. Bentuknya file text. Dan satu file itu satu ilmu. PC kentang bisa. Nah, kalau mau jujur dulu ya. Kerjaan paling besar kalau kita bikin AI buat satu perusahaan. Kerjaan paling besarnya bukan nginstalasi Olama. Itu mah cuma 30 menit sejam juga selesai. Download model itu ya butuh bandwidth lah download model. Tapi itu nggak ada ilmunya di sana. Kerjaan paling beratnya yang ini sih sebetulnya. Dan ini harus misalnya ada perusahaan apa gitu ya. Butuh AI. Nah, dia pasti udah punya banyak dokumen kan. Personalization, iya betul. Si perusahaan tadi kan punya dokumen banyak. Misalnya nih perusahaan kargo atau bukan perusahaan, misalnya ini rumah sakit. Dokumentasinya banyak nih. Nah, bentuknya file PDF atau bentuknya kertas. Nah, itu harus dikonversiin ke bentuk-bentuk yang kayak gini semua. Ini kerjaan tangan, asli kerjaan tangan. Ini berbulan-bulan urusannya. Asli yang ini mah. Yang harganya mahal yang ini sih sebetulnya gitu. Cuman orang belum banyak yang tahu. Itu. Jadi kalau mau boleh saran sih coba cari magangan yang buat bikin AI lokal di perusahaan, kerjaan yang kecil-kecil, ngerjain kecil aja ya buat ngerasain doang gitu. Soalnya seluruh perusahaan di Republik Indonesia nggak ada yang tahu bahwa harus kayak gini. Asli nggak ada yang tahu. Sampai saya kepaksa bikin ginian. Soalnya kita masalah. Soalnya perusahaannya nggak tahu, bosnya nggak tahu. Jadi bosnya harus kasih tahu bahwa dia harus ngeluarin duit buat ini. Jadi konversiin semua dokumennya dia ke ginian. Gitu. Ini kita nyebutnya korpus ya. Gitu. Ada sih ya. Masih baru tahu ya. Iya. Iya. Ya bisa sih. Dicoba ditetes juga boleh lah. Nah. Kalau yang ini pakai CSV. Nggak rekomen sih CSV. Makanya Markdown kalau mau enak sih. Pada MD belakangnya MD ini ya. Itu. Ini Python-nya. Jadi kalau di buku saya source code Python-nya dikasih sih. Bisa dipakai. Gitu.
Nih referensinya ada itu. Sip. Ini bentar lagi maghrib, mau buka puasa dulu. Ada pertanyaan lagi? Kagak ada, aman ya? Oke. Ya udah, tolong dikerjakan UTS UAS kuisnya untuk Eral dan yang nulis buku. Tolong pastikan bukunya selesai supaya saya bisa kasih nilai 100. Kalau Eral bisa ngerjain buku buat kuliah yang nanti malam, lebih bagus lagi. Jadi bisa 2 kuliah 100 semua. Gitu. Kalau bisa yang lain kayak Eral juga sih. Ilyasa juga kayaknya nulis buku juga ya. Oke, terima kasih. Saya tutup sampai sekian dulu. Mau buka puasa dulu soalnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sorry. Hari Kamis saya nggak ada ini ya. Kamis saya harus ke Unpam. Kasih tahu yang lain. Kamis saya baru ke Unpam. Dari pagi. Kebetulan ada wamen di sana. Dan Unpam minta Ono buat ngasih ceramah buat. Jadi ini wamen ngomong. Ono harus ngomong jadi sparring partnernya wamen gitu. Ya udah. Jadi Kamis nggak ada kuliah. Saya akan datang ke kampus sekitar jam 1-an, jam setengah 1-an lah di kampus. Tapi udah ada tamu lagi yang udah pengen ketemu gitu. Kasih tahu yang lain aja ya. Jadi Kamis pagi saya nggak ada. Ada di Unpam sih, ada di Tangsel, cuman nggak ada di ITTS gitu. Oke. Buat yang baru join, yang pasti tolong kerjakan inilah kuis UTS UAS. Oke. Ya udah maghrib nih. Terima kasih. Saya Liv ya. Terima kasih.